Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Shalom teman-teman, kembali lagi dengan saya Esther. Saatnya jadi berkat. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Timotius. Dia adalah seorang anak muda yang dahsyat, ya, juga seorang anak muda yang menerobos dengan doa. Dia mempunyai sebuah kerinduan dan dia doakan. Sudah menemukan jawabannya, Timotius? Jawabannya sudah. Oke, sudah ditemukan jawabannya. Pastinya Tuhan Yesus sendiri Iya. jawabannya, ya. Ini anak muda yang menurut saya luar biasa, dan bukan menurut saya, dan pasti akan memberkati anak muda yang lain yang ada di sekitar dia, tetangganya, teman-temannya, teman kuliah, teman nongkrong, ya Timotius. Teman nongkrong, teman-teman. Nah, saat ini kita akan mendengarkan teman bengkel, ya kan? Ini juga seorang anak muda pengusaha, saudara, punya bengkel. Jadi pagi hari sebelum kuliah online, ya Timotius, Iya. sebelum kuliah online di bengkel dia. Ada rekan-rekannya? Ada. Oke, ada berapa orang, Tim? Di situ ada 6 orang kurang lebih. Kurang lebih 6 orang punya rekan. Nah, kita percaya dengan Timotius yang memberikan dirinya untuk Tuhan, 6 teman lainnya yang di bengkel juga akan menerima Tuhan Yesus. Amin. Nah, saat ini kita akan dengarkan kesaksian dari Timotius. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ayo Timotius, silahkan. Jadi sebelum saya mengenal menara, sebelumnya saya ke air hangat hanya melintas saja dan hanya melihat saja. Wah, saya kesini kalau nggak nongkrong ke tempat coffee shop atau nongkrong gitu. Jadi walaupun kesini hanya sebatas melihat doang. Dan kebetulan hari Minggu kami pulang gereja datang ke suatu tempat di sini, namanya ada coffee shop juga. Dan habis itu kami pulang. Dan teman saya tiba-tiba mengajak saya ke Menara Doa. Ayo lalu kita lihat, katanya. Dan penasaran, dan kami pun masuk. Dan langsung pergi ke atas menara dan bernyanyi-nyanyi penyembahan di sana. Dan habis itu saya turun dan ketemu semua teman-teman menara, dan saya pun kaget melihat teman-teman yang mungkin dari yang mungkin ada kekurangan fisik. Nah, di situ saya melihat tergerak gitu. Terus habis itu kita mulai bicara sama orang menara, dan luar biasa di situ diceritakan tentang kebesaran Tuhan, dan di situ saya mulai agak tertarik. Wow. Nah, Hanya agak tertarik, Timotius, tidak ada yang mungkin membuat kamu aku harus kembali ke menara gitu. Apa kamu tidak melihat sesuatu gitu yang menarik hati kamu gitu? Saya mulai di dalam pikiran saya, coba dulu gitu, coba gitu kan. Coba dulu gitu. Terus itu ada seorang bunda ngajak saya, ayo ibadah jam 5 sama Kak Martina gitu, teman menara. Ayo ibadah jam 5, dan kami juga mengikuti. Dan di ibadah itu saya merasakanlah bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup saya, yang dimana 1 tahun saya, hampir kurang lebih 1 tahun pulang dari Depok, tidak kehilangan yang namanya Tuhan. Wow. Maksudnya yang mungkin sampai ibadah pun, berdoa pun jarang gitu.
kehilangan yang namanya Tuhan. Terus di situ saya merasakan kedatangan Tuhan, dan di situ saya mulai membawa hati saya untuk kembali lagi sama Tuhan. Wow. Tepatnya di menara gitu kan. Yes. Jadi yang selama ini saya hanya menyenangkan hati, pergi ke sana kemari, ke tempat mana lah ya. Ternyata tidak Tidak ketemu ya. Iya, tidak ketemu. Ternyata menyenangkan hati itu hanya cuma satu, yaitu sama Tuhan. Wow. Lanjut. Dan luar biasanya hidup itu jadi enak gitu. Hidup itu jadi luar biasa. Dan ada satu penglihatan saya di Menara 2 di mana mungkin berjalan tidak bisa, tapi disediakan Tuhan tempat yang luar biasa. Bahkan saya melihatnya luar biasa tempatnya gitu. Ternyata punya Tuhan itu tidak capek gitu. Saudara, punya Tuhan itu tidak capek. Ya, kalau menurut Timotius tidak capek itu kira-kira seperti apa? Jadi mungkin Ya, next Timotius. Jadi mungkin kalau orang mungkin susah payah gitu, bekerja segala macam gitu, tapi hasilnya tidak ada. Karena apa? Tidak ada tuntunan gitu. Tapi orang yang merasakan kedatangan Tuhan, walaupun dia bekerja, tapi lewat bantuan-bantuan orang lain melalui Tuhan Yesus, itu didapat dengan mudah gitu. Wow. Jadi saudara, dalam Tuhan itu ada kemudahan. Maksudnya ada kemudahan, kita juga mengerjakan bagian kita dan Tuhan mengerjakan bagiannya, ya Tim? Iya. Oke. Nah, sebelum kita membuat video ini Tim, kamu pernah bercerita bahwa ada 2 buah lagu yang benar membuat kamu itu merasakan Tuhan. Tuhan selalu menolongku dan rohmu yang hidup. Kira-kira ada apa ya dengan lagu ini kok sampai bisa merasuk jiwa Timotius gitu? Kalau rohmu yang hidup itu lagu pertama itu, di situ kalau saya rasakan ketika menyanyikan itu, Tuhan itu ada di dalam diriku gitu. Wow. Tuhan itu kayak datang gitu langsung. Yang apalagi yang liriknya ku buka hati gitu. Wow. Buka hati. Ku buka hati ikut jamahanmu. Iya. Terkesan sekali ya. Oke. Terus lagu yang kedua, Yesus penolongku ya. Tuhan selalu menolongku. Jadi seberat apapun yang kita jalani, maksudnya ada yang menolong kita gitu. Jadi kayak berserah gitu dengan lagu itu. Jadi ini untuk kesimpulan ya Tim, ketika kamu menyerahkan diri kamu untuk dibaptis gitu, ketika kamu menyerahkan diri kamu sepenuhnya buat Tuhan, perbedaan apa yang kamu rasakan gitu? Boleh cerita biar teman-teman kita terberkati. Setelah mengikut, Ya, setelah kamu terima, setelah kamu beri diri dibaptis, intinya setelah kamu serahkan diri sepenuhnya. setelah saya sebelumnya sih itulah yang saya katakan, saya tidak tahu jalan arah saya, maksudnya hidup, maksudnya kesana kemari bingung gitu, Pembang-ambingnya. Dan setelah saya merasakan dan mau dibaptis, jadi kita jadi ada tuntunan gitu, jadi ada pandangan yang mempermudah jalan hidup kita gitu. Oke. Ayat favorit yang Timotius hidupi untuk saat ini boleh bagikan Tim? Ayat Alkitab yang menghidupi kamu sekarang, atau yang jadi ayat emas lah bagi kamu. Oh, ini
Saya lupa tertulis di mana, tapi kata-katanya gini: setiap orang yang mengasihi dia, dia akan menyediakan apa yang nggak pernah kita lihat, apa yang nggak pernah kita pikirkan, itu disediakan gitu. Wow. Jadi benar saudara, memang Orang ya, yang mau mengasihi. ketika kita mengasihi Tuhan, bahkan yang tak kita pikirkan, yang tak terlihat sekalipun, itu Tuhan sediakan bagi kita. Nah, itulah dahsyatnya di dalam Tuhan, itulah dahsyatnya ketika kita mengikut Tuhan. Jadi pertanyaannya, masih ragukah teman-teman untuk mengikut Tuhan? Ya, kita sudah lihat saudara kita Timotius, dia seorang anak kuliahan, kerja juga di bengkel, mengusahai gitu ya. Dan ketika dia putuskan untuk berusaha, ya Tuhan kan tidak tinggal diam, Tuhan kerjakan bagiannya untuk Timotius. Nah, dan kita juga percaya ya Tim, Ya. buat teman kita semua, Tuhan juga kerjakan dengan cara yang luar biasa. Amin. God bless you. Sekian dari Timotius, God bless you. Dadah.